Kalian percaya kebetulan nggak? Aku nggak. Dan aku harap sebetulnya kalian juga bisa berhenti percaya dengan kebetulan. Karena pada akhirnya nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Termasuk kalau misalnya kita secara tidak sadar merasa terbiasa atau terlalu sering menarik atau menjadi magnet berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Misalnya berulang kali ketemu orang dengan zodiak Libra, Sun di Libra, atau Mars di Libra, Libra rising, dan lain sebagainya. Sebetulnya karena toh kita sebetulnya punya semua elemen zodiak itu di bercat kita. Tergantung ada di house, ada di rumah, dan ada di planet yang mana. Tapi kita semua pasti punya, entah dalam skala besar atau mendominasi di chart, atau dalam skala kecil, persentasenya kecil gitu. Kali ini kita belajar yuk apa yang sebetulnya mau diajarkan semesta dan apa yang Tuhan dan semesta mau kita belajar gitu loh, mau kita absorb, mau kita ambil, hikmah apa yang perlu kita ambil, atau energi apa yang perlu kita maksimalkan dalam diri kita ketika kita punya atau kita bolak-balik berulang kali menarik orang-orang dengan zodiak-zodiak tertentu. Oke. Komen dong di bawah, kamu tuh sering ketemu atau sering banyak banget gampang temenan atau gampang berinteraksi atau bahkan gampang menarik orang-orang dengan zodiak apa? Kasih tahu aku dong. Tapi sekarang kita akan belajar dan mencari tahu apa yang sebetulnya perlu kamu pelajari, antisipasi, dan ambil hikmahnya ketika kamu banyak menarik relasi, hubungan, bahkan interaksi dengan orang-orang yang berzodiak Cancer. Oke. Kalau teman-teman banyak menarik placement atau orang-orang dengan placement seperti Sun, Moon, Rising, Cancer dominan di berchartnya, semesta atau Tuhan sedang meminta kamu untuk belajar banyak terutama tentang emosi, intuisi, hubungan dengan mother figure atau sosok ibu, dan naluri keibuan kamu. Mother instincts kamu, mau kamu laki-laki atau perempuan. Karena dari perspektif astrologi, ketika seseorang memiliki banyak energi Cancer di berchart mereka secara dominan, itu mencerminkan adanya pengaruh Cancer yang kuat terkait kehidupan spiritualitas dan emosional mereka. Dan orang-orang yang punya banyak planet di Cancer di berchartnya itu cenderung sangat peka, sangat intuitif, dan mereka berorientasi pada home dan family atau pada keluarga dan rumah. Mereka cenderung atau sering memiliki ikatan emosional yang kuat dan mendalam dan mampu memberikan nurture atau perawatan dan dukungan emosional yang kuat terhadap orang lain. Nah, secara spiritual, kehadiran energi Cancer di berchart seseorang itu bisa menekankan pentingnya perasaan, intuisi, dan hubungan emosional yang mendalam dalam pencarian makna hidup. Seseorang dengan placement atau pengaruh Cancer yang besar di berchartnya itu cenderung bisa merasakan kedekatan atau closeness dan intimacy atau keintiman yang mendalam dengan emosi mereka, dengan dunia batin mereka, dan mereka juga memiliki kemampuan untuk bisa merasakan energi dan emosi di sekitar mereka. Aku percaya anak-anak yang punya placement Cancer itu sebetulnya sangat-sangat psychic in some ways. Dalam cara apapun kalian bisa sangat-sangat intuitif. Dan anak-anak yang punya Cancer placement itu mungkin tertarik pada hal-hal yang ada kaitan dengan spiritualitas, healing, penyembuhan emosional, meditasi, atau pencarian makna hidup dan kedamaian batin. Tapi bagi orang-orang yang punya banyak Cancer placements, tantangan yang mungkin mereka hadapi itu adalah terlalu sering bernostalgia atau terlalu terikat pada masa lalu, bahkan terlalu mudah terpengaruh oleh emosi mereka sendiri. Nah, mereka mungkin perlu belajar untuk bisa menyimbangkan atau cari titik keseimbangan antara memberikan perhatian pada kebutuhan emosional mereka dan kebutuhan orang lain. Mereka perlu melatih diri untuk bisa membantu dirinya sendiri, melepaskan emosi negatif
dan menemukan stabilitas atau titik balance dalam emosinya. Karena aku bisa bilang teman-teman yang punya Cancer placements, kalian tuh sangat emosional. Dan untuk bisa memaksimalkan potensi perkembangan diri mereka secara spiritual, individu-individu dengan banyak energi atau elemen Cancer di berchat mereka itu biasanya disarankan untuk banyak terlibat pada latihan atau praktis yang bisa membantu mereka mengakses dan menyalurkan emosi mereka secara konstruktif. Misalnya meditasi, journaling, emotional journal, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya homey atau nyaman dan comfortable atau nyaman buat kamu, termasuk aktivitas yang ada kaitan dengan seni. Karena latihan-latihan atau praktik ini bisa memungkinkan teman-teman yang punya banyak Cancer placements itu untuk bisa mengekspresikan perasaan mereka, termasuk trauma healing dan luka emosional yang mungkin dimiliki dengan cara yang sehat. Dari awal aku bilang, teman-teman Cancer placements itu mungkin sangat intuitif. Sangat mungkin kalian sangat intuitif. Entah secara sadar atau tidak sadar. Dan itu bisa menjadi aset yang besar dalam perjalanan hidup kamu serta perjalanan spiritual kamu. Itu bisa memungkinkan kamu untuk mendapatkan atau menemukan wisdom, knowledge, bahkan wawasan yang mendalam tentang diri mereka sendiri serta dengan orang lain. Mereka bisa menemukan makna kepuasan spiritual atau spiritual fulfillment dalam aktivitas-aktivitas yang melibatkan intuisi dan energi, misalnya Reiki. Atau biasanya mereka tertarik untuk menjadi advisor atau penasehat yang baik sebagai konselor atau spiritual guidance dan orang yang bisa mendukung dan membantu orang lain secara empati, dengan penuh empati, dan memberikan deep in-depth knowledge, pemahaman lebih mendalam. Selain itu, orang-orang yang punya Cancer placements biasanya memang perlu menemukan dan menciptakan ruang yang aman dan ruang nyaman bagi diri mereka sendiri. They're very sensitive to energy. Mereka itu sangat sensitif terhadap energi, baik secara fisik maupun emosional. Mereka harus belajar menentukan makna rumah atau home dan makna keluarga atau family, termasuk lingkungan rumah yang tenang, damai, karena itu akan menjadi shelter atau tempat perlindungan yang penting bagi mereka untuk memulihkan energinya, untuk recharge. Aku bisa bilang banyak teman-teman yang punya placement Cancer itu agak-agak homebody, atau mungkin mereka cenderung tidak peduli mereka introvert atau extrovert, tapi mereka biasanya lebih tertarik untuk banyak menghabiskan waktunya dengan orang-orang yang bisa buat mereka merasa nyaman atau berasa seperti feel at home. Nah, otomatis terkait hubungan interpersonal atau hubungan pribadi dengan orang lain, orang-orang dengan energi Cancer yang kuat itu perlu belajar untuk bisa menciptakan boundaries atau batasan yang sehat. Walaupun teman-teman yang punya Cancer placements mereka cenderung sangat perhatian dan siap membantu orang lain, mereka juga perlu memastikan kalau mereka tidak boleh terlalu people pleasing atau terlalu mengorbankan diri mereka semaksimal mungkin demi orang lain. Mereka perlu belajar untuk bisa mengembangkan the art atau the beauty of saying no, menolak dan menyangkal, untuk bisa bilang tidak dan menjaga keseimbangan supaya mereka tahu pentingnya give and take atau pentingnya memberi dan menerima demi menjaga kedamaian batin, kestabilan emosional, dan kewarasan diri mereka. Karena untuk teman-teman yang punya Cancer placements bisa mencapai kedalaman spiritual atau spiritual stability dan in-depth yang lebih dalam, lebih mendalam, mereka perlu membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman yang baru dan tidak takut untuk mengeksplorasi perasaan mereka. Jangan takut dengan emosi. Mereka perlu belajar untuk menghadapi rasa sakit dan memaknai kebahagiaan dengan open-mindedness dan willingness, ketersediaan dan berpikiran terbuka, dengan hati yang terbuka. Supaya mereka paham apa fungsi, apa tujuan, apa peran dari emosi yang mereka sedang rasakan dan bisa memberikan awareness atau pemahaman dan penerimaan atau acceptance yang lebih dalam lagi tentang emosi yang mereka rasakan, tentang pengalaman yang mereka jalani. Dan ini juga bisa membantu teman-teman yang punya Cancer placements untuk mengembangkan rasa empati lebih besar ke sesama makhluk hidup dan mengembangkan kemampuan atau kapasitas untuk memberikan dukungan yang lebih dalam dan lebih besar terhadap orang lain. Nah, itu pun yang biasanya dan aku yakin pastinya sedang perlu kamu pelajari, sedang perlu kamu latih
ketika kamu dipertemukan dengan banyak orang-orang dengan Cancer placements. Most importantly, kalian perlu belajar untuk bisa honoring your emotions atau menghargai emosimu. And last but not least, ketika kamu bertemu dengan banyak orang dengan energi Cancer, biasanya kamu memang sedang butuh masuk ke fase healing journey atau fase penyembuhan diri, terutama penyembuhan secara emosional dan memahami dirimu secara spiritual. Kalian perlu belajar untuk bisa menyeimbangkan emosi kamu dan belajar mengekspresikan perasaan kamu dalam cara yang sehat, serta mampu menciptakan batasan yang sehat atau boundaries. Karena bukan hanya kamu ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang banyak Cancer placements. Mereka yang punya banyak Cancer placements di birth chart-nya atau Cancer dominan di birth chart mereka, itu perlu belajar untuk bisa mencapai kedamaian batin dan makna spiritual yang mendalam dalam hidup. That's one of your duty. Nah, kalau di kasus kamu, kalau kamu bukan Cancer, kamu nggak punya placement Cancer, tapi kamu banyak menarik orang-orang dengan placement Cancer, perhatikan Cancer ada di house atau ada di rumah keberapa di birth chart kamu, karena area di house tersebut itulah di mana kamu perlu belajar untuk bisa menyembuhkan emosi dan belajar menyimbangkan emosi kamu. Beri ruang untuk kamu bisa mendapatkan inspirasi dan mendukung orang lain juga secara seimbang dan mendalam. Dan bisa mengembangkan empati kamu. Okay? This is beautiful. Aku pernah sih berasa kayak dikeroyok, ketemu banyak orang dengan placements Cancer dominan. Dan aku sadar ketika aku banyak menarik orang-orang Cancer placements, itu adalah waktu atau itu adalah momentum sebetulnya I need to connect to my emotions. Aku perlu belajar connect atau mengkoneksikan diri dengan emosiku sendiri. Belajar memahami emosiku sendiri. Oke? Aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Terkait apa yang mungkin kalian perlu pelajari kalau kamu menarik banyak orang-orang dengan Cancer placement di birth chart mereka. It's time to connect to your emotions. Ini waktunya untuk mengkoneksikan diri dan memahami emosimu sendiri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.